gitu ya, saya dosen gitu, atau kalau punya usaha, oh ini saya dagang gitu ya. Nah kadang-kadang kerjaan, peran-peran kita di rumah tangga dan di masyarakat serta hobi kita itu begitu lekatnya menempel di kita, sehingga kalau ditanya kamu siapa gitu, jawabannya itu. Padahal sebetulnya pertanyaan kamu siapa itu kan siapa nih kita nih gitu ya. Segala itu tadi kan peran ya, peran pekerjaan hobi itu kan sebetulnya hal dari luar yang tertempel di kita, hal dari luar di mana kita menjalankan fungsi. Tapi kitanya sendiri itu siapa? Pertanyaan besarnya kan itu. Nah, saya ingin mungkin nggak sekarang juga nggak apa-apa. Nanti kalau rumah gitu, pulang ke rumah di jalan tadi yang ajut-ajutan gitu ya, sambil ajut-ajutan mikir gitu, saya siapa ya sebetulnya gitu. Atau malam sebelum tidur berpikir merenung, sebetulnya saya siapa ya? Sebetulnya saya punya hal apa lagi yang bisa saya sampaikan kalau ditanya saya siapa selain peran saya sebagai ibu atau sebagai perempuan bekerja gitu. Nah, potensi lainnya inilah yang perlu kita tahu, perlu kita gali. Saya sendiri juga sebetulnya akhirnya tahu saya suka menulis, saya menikmati kegiatan menulis dan menyampaikan pikiran melalui tulisan itu nggak sengaja ketemunya gitu. Bukan berarti dari kecil saya tahu besok gede mau jadi penulis, enggak pernah. Dulu kalau ditanya mau jadi apa, jadi polwan gitu ya. Pernah ada masanya begitu. Ditanya mau jadi apa, jadi pramugari. Tapi semua nggak tercapai karena ternyata ketika saya di usia-usia akhir belasan tahun, 18, 19, saya mulai suka nulis, saya mulai nulis di majalah kampus gitu, hobi gitu, yang akhirnya saya tekuni, saya kembangkan, ternyata enak, ternyata bisa menghasilkan uang. Saya mulai dari penerjemah gitu kan, nulis juga, menyadur cerita-cerita dari luar negeri, hal-hal seperti itu tadinya. Dari ngerjain yang saya sukai, yang saya tekuni, saya baru ketemu di usia 20-an, oh kayaknya ini deh yang saya senang. Itu juga masih ragu-ragu, nggak mantep-mantep banget, cuma kayaknya nih gitu. Begitu terus sambil menjalani hidup, sambil menemukan potensi-potensi lain yang bisa saya kerjakan. Next slide boleh? Nah nih, semuanya itu perjalanan Bu. Kita nggak bisa bangun pagi tiba-tiba ting, oke, saya mau jadi penulis pagi ini. Oh pagi-pagi ting, saya tahu saya mau bikin skenario film untuk mengisi hari-hari saya. Semuanya itu perjalanan yang bagi saya sih, saya nikmati prosesnya gitu ya. Nggak ada satu, nah kita sebut lagi ilham nih, nggak ada satu ting tiba-tiba ada ilham ketika kamu harus jadi penulis gitu, nggak ada. Semua saya temukan sedikit-sedikit dari ini, dari blog saya. Saya punya blog dari tahun 2005. Berapa tahun ya dari tahun 2005 sampai sekarang? 17 tahun ya, 17 tahun. Dari tahun 2005, gara-garanya galau, patah hati waktu itu Bu. Curhat. Baru putus, anak ingusan gitu ya, baru putus, aduh gimana gitu, kayaknya dunia runtuh gitu. Terus ya udah saya nulis curhat di blognya, ternyata ada yang baca, dan yang baca merasa aduh saya pernah nih gini, aduh jelek nih gini gitu. Wah ternyata seru ya jadi blogger, kenalan sama blogger-blogger lain. Ya udah saya terusin dari yang tadinya iseng tempat curhat, jadinya saya mulai nyari tema-tema lain apa ya. Patah hati kan nggak terus-terusan ya, habis itu udah selesai ya udah baik. Kadang-kadang sekarang kalau melihat ke belakang, ih kok dulu bisa begitu ya gitu. Saya baca tulisan saya yang lama-lama tahun 2005 2006 tuh kadang geli sendiri gitu. Tapi ya itu proses, itu journey. Nah akhirnya saya blognya mulai lebih serius, mulai cari tema, mulai cari apa ya. Saya tuh mau nulis tentang apa, tentang perempuan misalnya, tentang waktu itu kan belum nikah ya, jadi tentang perempuan, tentang relationship, tentang hal-hal seperti itu gitu. Lama-lama berkembang, ketika akhirnya nikah punya anak, tentu dunia kita tertumpah gitu ya ke keluarga kecil kita, terutama ke si bayi yang baru lahir. Akhirnya jadi blognya tentang parenting banyak, tentang mom and babies banyak, tumbuh kembang anak, tentang empati, itu jadi diskusi panjang banget gitu. Nah itu sampai ada perdebatan apa ASI, support dan segala macam, semua saya tulis. Namanya blog kan bebas ya, kita bisa tulis apapun. Jadi blog saya juga berubah-ubah dari tahun 2005 sampai sekarang tuh, nuansanya berubah dari yang dulu galau-galau, terus cinta-cintaan pernah, terus iya bener, pas cinta-cintaan itu ramai banget gitu, kayak novel romanticisan gitu, pernah juga gitu. Gak apa-apa, saya nggak malu mengakuinya, emang pernah berada dalam tahap itu. Terus ketika udah jadi ibu muda, banyak curhat tentang anak. Terus anaknya udah mulai sekolah, banyak curhat tentang
gimana nih anak saya supaya mau duduk diam lama belajar gitu ya. Terus berkembang sampai sekarang. Nah, sebetulnya ibu-ibu semua di sini saya yakin pasti bisa punya karya gitu ya. Karyanya apa aja? Macam-macam. Misalnya kita punya hobi apa? Ada yang suka hobi masak, ada yang suka punya hobi make up gitu ya. Mungkin suka ambil foto atau suka tanaman, suka jahit, suka nulis atau suka ngomong, suka chat gitu ya. Dari situ aja diasah, hobinya apa diasah. Dan kalau itu udah berkembang, yang paling penting itu punya komunitas. Karena saya juga menemukan banyak sekali apa ya kemajuan gitu ya, progres dari berkomunitas. Dari tahun 2006-2007 deh itu ada komunitas blogger. Saya ikut diajak teman tadinya, gara-gara semuanya online gitu, saling menyapa di online, di blog. Mereka berkunjung blog saya, kasih komen, saya juga berkunjung ke blog mereka. Kita kopdar, kayak kita sekarang nih kopdar kayak gini, cuman settingnya lebih santai gitu lah ya. Akhirnya kita membentuk komunitas blogger Indonesia. Nah, jadi di luar sana banyak sekali kan komunitas ini. Dari Mapan ini juga akhirnya sudah terbentuk sebuah komunitas. Itu penting karena kita tahu kita nggak sendiri gitu. Kita tahu di luar sana ada banyak orang-orang yang seperti kita yang mungkin sedang berjuang untuk lebih sukses, atau yang mungkin sedang punya masalah yang sama gitu ya, atau mungkin punya tujuan yang sama ya. Dengan berkomunitas kita bisa saling mendukung. Saya banyak sekali mendapatkan dukungan dari teman-teman satu komunitas blogger, atau dari teman-teman satu komunitas online creator, atau teman-teman komunitas penulis. Ada banyak banget komunitas yang saya ikuti, kayaknya lebih dari 3. Komunitas penyuka tanaman juga saya ikut gitu ya. Dari tadi jauh itu semua online, mulainya semua dari online, tapi kadang-kadang kita kopdar gitu. Nah, kalau sudah membentuk komunitas, kita sedikit banyak udah dikenal nih. Paling nggak sama sesama member komunitasnya kita udah dikenal. Kalau udah dikenal, nah itu berarti kita harus konsisten, harus mendedikasikan waktu dan tenaga untuk menekuninya gitu. Nggak bisa setengah-setengah lagi. Kalau tadinya iseng doang, hobi doang yang kita nikmati sendiri, tapi kalau kita udah dikenal, ya kita harus lebih serius. Serius ini meluangkan waktu dan tenaga gitu. Kayak nulis, jadi tadinya ngeblok iseng-iseng doang, curhat doang. Ketika akhirnya saya sudah berkomunitas, saya terpacu untuk jadi lebih serius nulis. Mau lebih konsisten, lebih teratur. Sampai saya ngatur waktu, pokoknya dari jam 8 ke jam 10 malam tuh dulu saya harus nulis sesuatu gitu ya, untuk di post atau nulis artikel gitu ya di beberapa media, di Kumparan atau di lain-lain gitu. Nah, ibu-ibu di sini terserah gitu hobinya apa, yang mau diserius siapa. Yang penting kalau udah dikenal dalam sebuah komunitas ya kita dedikasinya ada gitu ya, waktu dan tenaganya ada, di set, dirancang, dijadwalkan gitu untuk melakukan itu. Karena orang pasti punya harapan bikin apa lagi nih gitu. Misalnya ibu yang suka masak, punya resep apa lagi nih yang mau dibagikan, yang mau di-share, dipraktekkan, yang mau diposting misalnya kayak gitu. Itu pasti ada. Nah, dari situ somehow kalau kita usaha, kita serius, kita mendedikasikan waktu dan tenaga, biasanya diikuti oleh cuan bu. Pasti ada aja gitu ya yang mau dong nulisin buat websitenya kantor, atau mau dong nulisin buat sosmednya kantor ini. Nah, jadinya tulisan yang tadinya saya iseng-iseng aja, jadinya berbayar gitu. Oh boleh, yuk kita diskusikan lebih lanjut, hitung-hitungan, dapat uang dari situ. Akhirnya bisa membiayai banyak hal dalam hidup, bisa menjadi penghasilan yang tadinya saya pikir cuma tambahan, cuma tambahan gitu deh pokoknya gitu. Ternyata lumayan setelah seiring dengan jalannya waktu, setelah berjalan setahun 2 tahun, ternyata banyak gitu. Ternyata tidak lagi tambahan, ternyata dia akhirnya menjadi income yang utama gitu. Tapi prosesnya memang lama, 3 atau 4 tahun gitu, baru akhirnya income-nya makin banyak. Karena apa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, kita mendapatkan trust, mendapatkan rasa percaya. Mereka yang pernah pakai jasa kita sekali puas, ntar kalau butuh lagi kita dipanggil lagi gitu. Jadi emang membangun rasa percaya itu lama gitu, nggak bisa sekali langsung kerjain kelar terus langsung dipercaya gitu, nggak sih. Reputasi itu mesti dibangun beberapa tahun. Nah, setelah 3 atau 4 tahun kemudian, akhirnya itu menjadi job utama saya, menulis konten, menulis website, sampai akhirnya saya mesti membagi waktu dengan tegas nih, mau nulis skenario atau mau mengerjain
konten-konten tulisan digital gitu. Dulu saya pernah ada masa saya ngerjain dua-duanya, tapi saya bagi ini, kalau pagi sampai sore ngerjain skenario, sore sampai malam ngerjain konten digital. Terus ngurus anaknya kapan? Aduh iya pusing. Kayak gitu ada juga masanya saya struggling, mesti juggling antara berbagai peran yang saya jalani gitu. Tapi intinya kalau kita punya karya, kita kerjainnya serius dan kita set waktu, kita set tenaga untuk itu, insya Allah kita bisa gitu ya menuju ke kemandirian gitu ya. Secara finansial itu akan sangat baik nanti hasilnya. Boleh next di slide berikutnya. Nah, beruntung ibu-ibu sudah kenal dengan mapan gitu ya, karena ini adalah salah satu alat bantu dan di luar sana ada banyak sekali alat bantu untuk mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan keinginan kita atau ingin konsisten dengan hobi kita gitu ya. Jadi bagi saya nih, zaman sekarang saat semua sudah online mudah, koneksi juga udah bagus sampai ke daerah-daerah, koneksi udah gak ada masalah, itu nggak ada alasan lagi untuk tidak produktif gitu ya. Saya yakin kita bisa kalau kita benar-benar niat, yang penting niat dan mau ngatur waktunya. Aduh tapi sibuk, anak saya tiga-tiganya sekolah. Ya iya memang itu sibuk gitu, tapi saya yakin 24 jam itu bisa kok dicari, mungkin 4 jam, 3 jam dalam sehari di mana kita bisa melakukan aktivitas yang produktif. Saya yakin misal pun nggak ada ini gitu ya, pasti ibu-ibu semua juga tetap akan pegang HP, tetap beli pulsa gitu ya. Why not? Waktu dan pulsa yang kita gunakan itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif, antara lain melalui mapan ini. Jadi udah ada platform yang cakep, tinggal gimana kita makainya gitu. Next. Nah ini favorit saya dulu, idola saya waktu saya masih kecil, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, almarhum, sekarang udah nggak ada, baru saja belum lama. Dia itu perempuan yang sangat mengutamakan kerja keras gitu. Dia jadi dalam posisinya juga setelah kerja keras yang panjang nih. Jadi saya nggak kenal seorang pun yang bisa mencapai posisi puncak tanpa kerja keras. Itu aja resepnya gitu. Kalaupun Anda tidak mencapai posisi puncak banget, paling tidak Anda akan udah deket ke sana kalau Anda kerja keras, kira-kira gitu. Ini highlight dari selanjutnya. Nah kalau ini favorit juga saya. Integritas adalah fitrah dari Tuhan, jangan nodai dengan ketidakjujuran yang khianat Dewi Sartika. Kalau dua-duanya tadi digabungkan, kerja keras dan integritas, saya yakin banget insya Allah pasti ada hasilnya, bagus hasilnya gitu ya. Karena kerja keras kalau nggak ada integritas juga susah gitu ya. Tapi integritas saja tidak disertai dengan kerja keras juga, lalu apa yang dikerjakan, mana produktivitasnya gitu ya. Jadi dua-dua hal ini saya pegang dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan bisa seterusnya supaya bisa terus bisa berkarya. Boleh next slide. Nah gitu. Ini tadi yang saya bilang, pegang HP kesannya sibuk gitu ya, banyak urusan kesannya sibuk, tapi sebetulnya sibuknya produktif nggak? Gitu. Banyak orang yang sibuk, waktunya kepake, tapi kesibukannya belum tentu produktif. Nah, kenapa enggak? Sama-sama megang HP, sama-sama main sosmed, sama-sama pakai pulsa, bayar pulsanya pakai uang, ya kegiatan itu kita jadikan sesuatu yang produktif. Dengan mengatur menit demi menit yang kita habiskan dengan gadget kita, menit demi menit yang kita habiskan dengan memakai kuota kita, itu kita convert ke sesuatu yang produktif. Kira-kira begitu. Boleh next slide. Terima kasih, semoga semakin sukses bersama kita semua. Mari kita diskusi aja yuk ya. Lebih enak.